awalnya ya kurang lebih itu udah 20-an minggu. Ya. Ya, yang keteban cukup. Nah, kita tadi lihat gerakannya dia, sekarang kita ukur gerakannya. Kita ukur dulu 160 normal. Sekarang saya mau ukur ini aja ya, usia kehamilannya aja dulu. Masih terlalu kecil. Jadi kita ukur usianya aja. Jadi gambaran Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jumpa lagi sebelumnya bersama kami di channel Endolus Zulkarnain. Terima kasih yang sudah menonton video-video sebelumnya. Sebelumnya mohon maaf baru bisa bikin video lagi karena berbagai macam kesibukan. Tapi kali ini kita akan berbagi sharing ya, sharing kebahagiaan buat teman-teman semua. Sharing pengalaman. Ya, pengalaman. Nah, tentunya ya. Karena teman-teman sudah baca judulnya pasti ya. Di sini kita niatnya ya cuman berbagi aja, siapa tahu bisa menginspirasi, tidak bermaksud apa-apa. Ya, jadi saya cerita sedikit ya. Selama ini kan udah berapa bulan tuh nggak bikin video karena memang tadi saya bilang ada kesibukan dari pekerjaan. Yang kedua kita mau membagikan kisah cerita pengalaman pribadi. apalagi ya apa Mi? Ya udah, Ya. langsung aja to the point. The point aja ya. Jadi teman-teman, kami berdua itu termasuk salah satu dari banyak sekali pasangan yang menunggu atau pejuang dua garis ya. Perjuang garis biru. Dua garis biru. Pejuang dua garis biru. Ya, kita berjuang itu lebih kurang 4 tahun. Ya, lebih kurang 4 tahun pernikahan. Alhamdulillah kita baru dikasih kepercayaan ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baru dikasih percayaan. Itu kamu kapan pertama kali? Bulan Desember. Desember 2020. Ya. Jadi istriku tes pack itu di bulan Desember 2020 dan alhamdulillah positif. Alhamdulillah. Tapi teman-teman ya, kita tuh bukan perjuangan kita di awal tuh udah sangat sekali berjuang karena sebelumnya pernah dikasih kepercayaan juga. Itu bulan berapa Mi? 2020 tuh bulan Juni tuh. Juni sih Mi? April. Ha-ha. Bulan puasa kan itu? Bulan April. April itu kita sebenarnya udah positif juga, tapi belum rezeki. Itu waktu itu usianya berapa bulan ya? 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. Ya, 8 minggu. 8 minggu. Usia 8 minggu itu harus merelakan. Jadi kita dengan perjuangan yang sudah 3 tahun itu, setelah dikasih positif, ternyata belum rezeki, kita harus relakan itu. Alhamdulillah dikasih kepercayaan lagi itu di bulan Desember 2020. Ya, dan pada saat video ini kita upload, itu usia kita, kehamilan istri saya itu udah 32 minggu. Jalan 33. Ya, 32 jalan 33. Ya. Ya, alhamdulillah teman-teman ya. Nah, di sini kami berdua dan istri akan menceritakan nih gimana nih kesenangan kami, pengalaman kami pada saat perjuangan. Pada saat harus berjuang ke sana kemari sehingga mendapatkan hasil yang positif ini teman-teman ya. Itu ceritain nih. Pertama kamu merasa ada perubahan atau telat kayak gitu? Pertama itu pas bulan Desember awal itu kan biasanya kan kalau aku mens itu kan awal bulan. Kok aku ngerasa emang sih mensku kan suka nggak teratur tuh. Mens nggak teratur, tapi setelah abis keguguran itu mensku tuh udah mulai lancar gitu loh dari awal bulan. Terus kan
Karena rajin olahraga kemarin. Oh itu juga Iya. sempat pas habis keguguran itu ya aku berusaha buat jaga badan lah ya pertama, terus jaga kondisi. Karena aku mikir gini loh, kalau misalkan aku keguguran pasti ada yang nggak beres lah gitu kan sama diri aku apa gimana gitu kan. Ya namanya kita berikhtiar ya, pasti ada lah usahanya gitu buat pengen lagi gitu kan, nggak mau sampai kejadian lagi gitu kan. Otomatis ya udah aku jaga badan, aku olahraga, diet juga, makan makanan yang sehat. Alhamdulillah bulan Desember itu aku ngerasa kok Ada perubahan. apa ya, kok mens telat lagi gitu loh setelah berapa bulan ini Lalu udah lancar. lancar kan? Mens udah lancar, terus kok udah 3 hari kok belum mau mens juga, belum mens juga, belum ada tanda-tanda, cuma mulut tuh kayak asem banget. Kok aku inget kayak waktu pas hamil yang pertama itu kok mulut asem banget gitu ya. Terus iseng-iseng beli test pack malam-malam tuh nyoba, nggak ada kepikiran apa-apa sih, cuma kok pas lihat kok kayak ada garis, cuma nggak begitu kelihatan sih, kayak samar-samar gitu kan. Mau ngomong sama suami juga takutnya nanti kecewa, takutnya tunggu aja besok. Tunggu dulu besok, coba deh pagi-pagi Tes lagi pagi-pagi tes pack lagi. tes pack kok nggak ada perubahan juga tuh di tes pack. Masih sama. Sebentar sih, maksudnya nggak yang aku tungguin gitu loh. Terus takut kecewa, udahlah taruh aja tes packnya. Aku tinggal tidur lagi. Tinggal tidur lagi. Pas bangun-bangun pas cek kok ada garis gitu kan, samar-samar gitu kan, makin jelas gitu. Udah pengen nanti aja deh. Waktu itu kan posisinya aku lagi sendiri. Pengennya nunggu suami balik dulu kan baru kasih tahu, cuma aku udah nggak kuat pengen ngasih tahu. Udah akhirnya aku WhatsApp aja. Aku WhatsApp terus ya udah aku kasih tahu. Yang ini aku tes pack pagi-pagi kayak gini hasilnya, bilang gitu. Jadi nggak tahu ekspresinya dia tuh kayak gimana pas awal, nggak tahu deh kayak gitu. Terus dia bilang, apa sih waktu itu kamu bilang? Jangan terlalu seneng dulu apa? Jangan terlalu senang karena kita takut berharap kan. Jadi takutnya tetap kita syukurin, tapi jangan terlalu senang sampai atau kita posting kayak gitu, enggak saya. Iya, soalnya kayak masih samar gitu kan, takutnya tes packnya salah bagaimana gitu kan. Masih ya udah tunggu dulu lah gitu. Jangan senang dulu, dia bilang gitu. Ya tetap sih kita juga berdoa, tetap jaga juga, tetap jaga kondisi juga. Terus udah kan ya, habis itu berapa sih, selang berapa? Karena aku habis keguguran itu kan langsung takut, jadinya periksa. langsung ke dokter deh. Ke dokter. Tanggal berapa tuh ya? Pas pertama itu, ini nih. Waktu itu kan aku telat semen kan, aku tes pack itu sekitar tanggal 5 kalau nggak salah. 5 Desember nih aku ke dokter tanggal 7. Nih. Belum kelihatan apa-apa. Masih nggak kelihatan. Di situ tuh yang kok belum kelihatan ya gitu. Pas periksa USG pertama itu saya masih deg-degannya masih ya, karena belum kelihatan gitu kan. Masih tuh belum berani senang. Iya, terus disuruh kontrol lagi tuh. Sebenarnya tanggal 21. Disuruh kontrolnya itu tanggal 21 kan. Tapi cuma tiba-tiba waktu beberapa hari itu aku ada ngeflag. Sempat ngeflag ya. Sempat ngeflag kan. Takut kan, takutnya. Itu dengan drama-drama menangis. Biasalah ya, takut kan namanya. Menangis. Lagi ya Allah, dia bilang ngeflag ya kok malam-malam. gini lagi sih, dia bilang aduh kok ngeflag lagi sih, maksudnya udah masa sih harus ini lagi gitu kan. Allah, dia bilang. Dari situ kita ke dokter lagi. Iya, terus besoknya itu sekitar tanggal 15 tanggal 14 tanggal 15 kita ke dokter. Cek belum ada lagi ternyata, guys. Masih belum ada. Iya. Masih kosong. Periksa kedua masih kosong, kita makin deg-degan dong sebenarnya. Dan aku sempet tes pack lagi juga. Sempet tes pack juga masih dia samar juga, masih samar.
duh ini bener nggak sih, bener hamil nggak sih gitu, apa tes pack yang salah. Tapi masa berkali-kali ku tes pack tetep hasilnya tuh kayak gitu, Iya. samar gitu loh. Duh bener gak sih kok jadi kayak PHP gini gitu, ya Allah, bilang bener gak sih hamil. Terus akhirnya 2 minggu lagi baru disuruh 1 minggu lagi, Heeh. 1 minggu lagi Baru ke dokter lagi. disuruh kita kontrol lagi kan. Mm-mm. Akhirnya Di tanggal 22 tanggal Desember. 22 Desember Ya. itu kita USG lagi, akhirnya kelihatan dia. Walaupun cuma setitik tapi Ya, aduh masih kita setitik ya. Tanggal 22 Desember dan kebetulan tanggal 24 Desembernya itu hari ulang tahun pernikahan kita ya. Yang keempat. pas Alhamdulillah. banget, alhamdulillah. Anniversary yang keempat itu kita diberi kado yang Masya Allah luar biasa sekali ya teman-teman ya. Gak diduga-duga Nggak juga diduga-duga. sih. Mm-mm. Setelah itu kita rutin ke dokter Iya. itu hampir setiap bulan ya. Enggak. 2 minggu. Enggak. Abis USG tuh sempet aku ke ini lagi kan, sempet ngeflag lagi kan. Mm-mm. Ada sempet ngeflag lagi. Terus biasalah drama lagi dengan nangis-nangis. Gue bilang ya Allah, masa sih harus ngeflag lagi? Tak bilang gitu kan, takut. Gue bilang sama dia, ya Allah gimana sih? Gue bilang. Terus kamu bilang, ya udahlah kalau emang rezeki mah. Ya, aku selalu bilang ke dia buat muatin gitu karena kalau memang udah rezekinya nggak akan kemana gitu kan. Tapi kalau memang belum, ya kita harus ikhlas karena perjuangan kita selama ini tuh masih belum seberapa gitu loh dibanding orang-orang lain gitu kan. Jadi saya masih selalu nguatin dia, selalu pokoknya ingat deh yang penting kita tetap selalu berdoa gitu. Usaha sudah semua usaha ini ya. Iya. Soalnya kan kita nunggu juga lumayan lama kan, 4 tahun gitu. Yang namanya periksa ke dokter udah, ke tempat tradisional itu udah kita jabanin semua sampai kita Oh ya, aku dikasih. mau cerita sih sedikit. Jadi sebenarnya pas kita tuh kan nikah 2016. Desember 24 Desember 2016. Awalnya sih kita nyantai ya, tapi nggak ada kepikiran pengen ya udahlah jalanin aja gitu loh. Masih Kalau senang-senang lah gitu, masih belum suka kepikiran. jalan-jalan gitu kan. Sampai setahun 2 tahun kok belum juga gitu kan. Sampai akhirnya 2018 itu pernah ya waktu pas baru-baru nikah ya, aku telat mens itu. Ya. Kita ke dokter kan, aku pikir hamil, ternyata enggak, karena ya gangguan hormon lah. Terus udah dari situ kita masih berusaha, akhirnya 2018 nih 18 baru ngerasa ya. aku mikir udah 2 tahun ya. Ya 2 tahun 2 pernikahan. tahun kok belum juga gitu Kita kan. baru ngerasa saatnya nih gitu kan sebenarnya. Dari pihak aku sih sebenarnya, maksudnya aku pihak perempuan kan yang lebih ngerasa gimana gitu kan. Terus aku juga nggak ngomong awalnya waktu itu sama dia kan. Aku mau periksa ke dokter waktu itu kan. Aku pergi sendiri, aku nggak ngomong sama dia kan. Takutnya hasilnya itu loh nggak pengen banget didengar gitu kan. Takut gitu kan, takut kenapa-napa gitu kan. Akhirnya aku pergi sendiri ke rumah sakit. Aku ngecek, USG dalam tuh, USG transvaginal. Transvaginal. Awalnya aku cuma bilang sama dokternya, dok kenapa ya mens saya kok semenjak nikah tuh nggak teratur. Tak bilang gitu. Dulu saya teratur mensnya, kenapa sekarang jadi nggak teratur, tak bilang gitu kan. Terus ya udah kita cek USG aja gitu kan. Terus udah di USG ternyata sel telur aku tuh kecil Iya. gini, kecil gitu. Dokternya bilang katanya aku tuh PCO. PCO. Sel Istilah kedokterannya ya. kecil-kecil. Sel telurnya itu kecil-kecil. Terus aku kan sempat pernah baca-baca lah di Google, kalau PCO tuh susah punya anak kayak gitu-gitu kan. Terus aku sempat nanya sama dokternya, dok, aku pernah baca katanya kalau PCO itu susah punya anak ya, tak bilang gitu. Kata dokternya tergantung kondisi setiap orang sih bu, dia bilang. Berbeda-beda. Beda-beda. Kalau ibu itu cuma karena ini aja sih, overweight aja, dia bilang gitu. Kalau ibu udah
bisa nurunin BB, insya Allah mensnya bisa balik lagi lancar kok, dia bilang gitu. Oh gitu dok, bilang gitu kan. Udah akhirnya dari situ kan aku mikir, aduh kayaknya emang BB aku tuh naik banget semenjak nikah tuh Gimana? BB naik mulu, ya Allah, bener-bener yang drastis banget naiknya tuh. Jadinya ternyata bener juga sih dokternya ngomong. Jadi emang sebelum nikah tuh emang BB-nya tuh nggak segitu gitu kan. Coba deh kalau misalkan kata dokternya kalau emang mau BB-nya BB-nya mensnya mau teratur lagi kayak balikin dulu lagi katanya. ya, turunin deh BB-nya kayak dulu lagi, dia bilang gitu kan. Banyakin olahraga, banyakin makan sayur, kurangin makan sama minuman yang manis-manis, itu dikurangin, dia bilang gitu kan. Terus dia bilang, iya dok, saya rencananya pengen program hamil memang. Terus kata dokternya, percuma bu mau program hamil kalau mensnya belum teratur, harus diperbaiki dulu mensnya kan. Oh ya udah, akhirnya udah dari situ aku udah mulai carilah tempat senam gitu kan buat olahraga Karena gitu. udah tahu kendala utamanya tuh apa gitu kan. Ya. Terus aku cerita gak sih sama kamu? Yang mana? Yang habis USG itu? Apa aku diem aja? Diam aja, enggak. Oh belum ada cerita ya? Iya. Terus aku cerita apa ya? Setelah lama baru kamu cerita. Iya. Karena aku takut gitu kan, ya Allah, bilang gitu kan. Karena pihak perempuan yang lebih kelihatan kan biasanya. Ya udah akhirnya aku mulai senam gitu dan coba diet, tapi memang selalu gagal untuk diet itu. Sampai aku underestimate loh, serius mau senam, serius mau diet, saya nggak percaya. Aku nggak percaya dia bisa diet. Sumpah. Karena tahu kan kita berdua sama-sama hobi makan, hobi jalan, kulineran, pokoknya setiap keluar pasti kita cobain makanan baru. Bener-bener. Ternyata permasalahannya di berat badan, overweight. Iya. Setelah dia senam dan pakai coach ya. Itu kan Bener-bener 2018 ya, 2018 akhir. 2009 sampai berusaha dulu nih sendiri, kok nggak ada perubahan gitu ya, maksudnya kayak yang cuma cuma ya udah gitu-gitu gitu loh, nggak yang menghasilkan BB juga turun cuma sedikit gitu kan. Tapi tetap sih masih senam, cuma nggak rutin ya aku ya. Nggak teratur. Nggak rutin. Masih sesuka-sukanya gitu. Iya. Sampai bulan 2000 berapa sih? 2020. 2020 yang aku habis keguguran itu deh, baru April, aku kayak baru rasanya benar-benar kayak ketampar gitu loh. Aduh, kayaknya ada yang nggak beres nih sama diri aku kan gitu kan. Aku mikirnya mungkin karena aku PCO atau gimana, makanya aku jadi keguguran apa gimana kan, karena berat badan berlebih gitu kan. Ya udah dari situ aku mikir, aduh kayaknya memang harus benar-benar ekstra, benar-benar harus niat banget gitu loh buat diet gitu kan. Ya udah akhirnya aku waktu itu ngeliat temen juga sih, awalnya temen tuh diet berhasil, habis itu udah aku coba hubungin dia, pakai coach juga, akhirnya aku pakai coach juga, akhirnya dibimbing sama dia. Itu dari bulan September ya aku mulai. Dia juga nggak percaya aku mau diet, dia bilang emang bisa kayak gitu-gitu, kayak kayak mungkin kayak ngelihat yang kemarin tuh kayak nggak ada hasil gitu kan. Jadi ya udahlah gitu, udah terserah kata aku, udah terserah, ya udah lihat aja, tak bilang gitu kan. Niatku tuh emang mau buat sehat aja sih dulu kemarin itu, karena memang yang penting badan sehat. Iya, penting badan sehat, mens tuh lancar lagi, udah itu aja sih ininya dulu, niat awalnya. Sampai akhirnya September tuh aku mulai sampai 3 bulan ya. 3 bulan. September, Oktober, November. November tuh udah November. ngerasa badan udah lumayan, udah turun 12 kilo mungkin. 12. Dari BB sebelumnya itu, dari BB aku berapa sih kemarin itu? 79 ya? Ya. 79, bayangin BB 79, ya Allah udah gemuknya kayak apa. Sampai terakhir itu 67, sebelum hamil itu 67. Udah 67, sebenarnya target aku 60. Ya. Cuma alhamdulillah udah dikasih rezeki. Pas ya udah lagi masih bener-bener itu aja, masih ekstra, masih aku olahraga senam tuh tiap hari, bener-bener tiap hari itu bener-bener jaga badan banget, jaga kondisi.
minum air putih yang banyak. Udah, alhamdulillah. Dikasih, dan alhamdulillah sampai sekarang tuh sehat ya, sampai kita USG yang mana nih yang terakhir ya. Nih. Nah, iya. Ini udah di usia Ini pas 32 ya? 31. ya 30 31 lah. 31 minggu. 31. Mau 8 bulan. Mau 8 Kemarin bulan. kita. Nah, di sini teman-teman, kita selalu ya memohon doa kepada teman-teman untuk kesehatan. Mudahan nanti dilancarkan proses persalinan istri saya. Dan sampai selesai ya, seperti itu. Sampai lancar, sampai lahiran, sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Nah, di sini kita doakan juga untuk teman-teman yang belum yang sama berjuangnya seperti kita. Tetap itu semangat, jangan tetap semangat. Percaya aja Allah tuh bakalan ngasih di waktu yang tepat. Ya, betul. Yang waktu yang tepat itu waktu yang tepat bagi Allah Bagi ya. Allah. Bukan dari kita. Kita ngerasa udah siap, tapi kalau emang Allah belum ngerasa kita belum siap ya Belum juga ya, jadi ya sabar gitu. Harus sabar. Sabar. Benar. Karena sekeras apapun usaha kita, kalau Allah belum menentukan waktu yang tepat itu belum. Jadi memang harus yakin ya. Nah, benar sih, ikhtiar terus, Jangan patah doa semangat terus, deh. dan kita serahkan semuanya sepenuhnya pada Tuhan kita, kepada apa yang kita percaya, kayak gitu kan. Seperti itu. Yang nggak semulus itu juga sih. Kita kemarin kan sempat ini juga ya. Yang positif dua-duanya ya. Jadi perjuangannya setelah kita saat hamil ini banyak cobaan juga, banyak ujian sih, ujian buat kita. Tapi alhamdulillah kita kuat ya. Jadi nanti mungkin yang akan kita share di video berikutnya, karena sudah terlalu panjang, mungkin nanti bosan juga. Apa sih perjuangan seperti apa sih, ujian seperti apa yang kita hadapi di masa kehamilan, nanti kita cerita di video berikutnya. Nah, untuk saat ini yang penting yang sudah kita pesankan tadi ya, jangan patah semangat. Tetap berdoa, Berdoa. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya, yang belum jelas di video ini, silakan komen di bawah, chat langsung, pasti satu persatu akan kami balas ya. Semoga perjuangannya membawakan hasil, semoga video ini bermanfaat tanpa menyinggung atau bertujuan pamer atau enggak, kita cuma berbagi pengalaman aja, berbagi pengalaman, berbagi kesenangan. Ini membantu buat yang lain. Semoga bisa membantu bagi yang punya kendala yang sama. Iya, terutama yang overweight tuh hati-hati. Hati-hati. Kalau udah mens nggak teratur pasti deh itu karena berat badan. Ya, nanti di video berikutnya kita akan ceritakan juga diet apa yang dilakukan istri, olahraga apa yang dilakukan istri sehingga berhasil. Siapa tahu rezeki, tahu rezeki kita sama ya teman-teman. Namanya usaha ya? kan. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Terima kasih teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.